Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi aljabar menuju kata hingga bentuk rasional. Nah, pengertiannya dulu. Nah, bentuk rasional. Rasional itu bisa dikatakan sebagai bentuk pecahan. Nah, jika dinyatakan dalam notasi fungsi, itu dapat ditulis fx per gx. Nah, fx nanti fungsinya dapat berupa fungsi polinomial. Sama ini juga fungsi polinomial. Nah, untuk fungsi polinomial biasanya dinyatakan dengan bentuk umum A0 X pangkat N plus A1 X pangkat N min 1 dan seterusnya sampai AN. Ini bentuk umumnya. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai limit tak hingga dari bentuk rasional. Nah, untuk langkah-langkahnya, berarti pertama, tentukan variabel berpangkat tertinggi. Nah, variabel berpangkat tertinggi karena istilahnya ada dua. Karena ini fungsi rasional dan ini berupa pecahan, berarti ada istilah namanya pembilang dan penyebut. Nah, untuk kasus penyelesaiannya, itu kasus yang pertama. Jika variabel berpangkat tertinggi pada pembilang itu sama dengan penyebut, berarti pangkat itulah yang nanti dipilih. Nah, kalau kasus yang kedua, jika variabel berpangkat tertinggi antara pembilang tidak sama dengan penyebut, berarti pangkat tertinggi itulah nanti yang dipilih. Nah, setelah kita nanti tahu variabel berpangkat tertinggi, langkah kedua bagi pembilang dan penyebut dengan variabel berpangkat tertinggi. Semuanya, baik itu pembilang maupun penyebut. Nah, itu langkah untuk mengerjakannya. Setelah ini saya kasih beberapa contoh limit fungsi aljabar menuju ke hingga bentuk rasional. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari soal limit fungsi aljabar menuju ke hingga bentuk rasional. Di sini ada 4 contoh yang saya berikan. Yang pertama, coba kita selesaikan dulu. Nah, yang pertama dulu ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan menentukan nilai limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat plus 7X min 3 dibagi dengan 2X kuadrat min 3X plus 1. Nah, caranya adalah pertama kita tentukan dulu pangkat tertingginya dari variabel pangkat tertinggi dari pembilang. Nah, pembilang itu berarti yang atas ya. Berarti X kuadrat, yang bawah X kuadrat juga. Nih, diambil dari sini. Berarti karena variabel berpangkat tertingginya sama, berarti dibagi X kuadrat. Berarti limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat per X kuadrat ditambah 7X per X kuadrat dikurangi 3 per X kuadrat dibagi dengan 2X kuadrat per X kuadrat dikurangi 3X per X kuadrat ditambah 1 per X
kuadrat. Berarti nanti kita sederhanakan. Berarti limit X mendekati tak hingga 4. Ini disederhanakan jadi 7 per X. Oh, bisa. Berarti 3 per X kuadrat tetap ya. Ini berarti 2. Berarti 3 per X ditambah 1 per X kuadrat. Setelah itu baru kita substitusikan. Berarti 4 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi dengan 2 kurangi 0 ditambah 0. Berarti 4 bagi 2 jawabannya 2. Nah, kenapa ini hasilnya bisa 0? Ini karena kalau ada angka atau bilangan dibagi dengan 0, hasilnya tak hingga. Nanti ada 2. Kalau nanti bilangannya positif dibagi dengan 0, berarti jawabannya nanti tak hingga. Kalau bilangannya negatif dibagi 0, jawabannya min tak hingga. Nah, itu berarti untuk soal nomor 1 jawabannya adalah 2. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Nah, kita akan menyelesaikan nilai limit yang nomor 2. Limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 3 ditambah 4X min 5 dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 1. Pertama kita tentukan dulu variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Untuk pembilang berarti jelas X pangkat 3. Untuk penyebutnya X kuadrat. Nah, karena antara pembilang dan penyebutnya berbeda pangkat variabelnya, berarti kita pilih yang paling tinggi. Berarti dalam hal ini adalah X pangkat 3. Langkah selanjutnya sama seperti tadi. Kita tinggal bagi semuanya dengan X pangkat 3. 4X per X pangkat 3 dikurangi 5 per X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat per X pangkat 3 dikurangi 3X per X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3. Kita sederhanakan. Berarti limit X mendekati tak hingga berarti 2. Berarti ini karena pangkatnya 1 yang atas, yang bawah 3 berarti 4 per X kuadrat dikurangi 5 per X pangkat 3. Kita bagi dengan 2 yang atas, yang bawah 3 berarti 1 per X pangkat 3 dikurangi 3 per X kuadrat ditambah 1 per X pangkat 3. Setelah bentuknya sederhana seperti ini, baru kita substitusikan. Berarti di tak hingganya berarti 2 ditambah 4 dibagi tak hingga min 5 dibagi tak hingga per 1 dibagi tak hingga min 3 dibagi tak hingga plus 1 bagi tak hingga. Berarti hasilnya nanti 2 ditambah 0 kurangi 0 dibagi 0 dikurangi 0 ditambah 0. Berarti 2 dibagi 0 berarti jawabannya tak hingga. Itu untuk yang nomor 2. Selanjutnya untuk yang nomor 3. Berarti limit X mendekati tak hingga X kuadrat ditambah 7X min 5 dibagi dengan 2X pangkat 3 ditambah 8X min 3. Sama, kita tentukan variabel berpangkat tertingginya. Berarti X kuadrat yang atas. Dari sini jelas. Yang penyebutnya berarti X pangkat 3. Setelah itu kita pilih yang paling tinggi.
X pangkat 3. Kita bagi semua dengan X pangkat 3. Berarti seperti ini. X pangkat 3 dibagi dengan 2X pangkat 3 dikurangi. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Berarti ini nanti sisa 1 per X ditambah 7 per X kuadrat. Tidak ada yang dibagi atau tidak ada variabelnya, berarti tetap. Dibagi dengan 2. Berarti 8 per X kuadrat. 3 per X pangkat 3. Kita substitusikan tak hingganya. Berarti 1 per tak hingga, 7 per tak hingga, 5 per tak hingga dibagi dengan 2 ditambah 8 per tak hingga, 3 per tak hingga. Berarti 1 per tak hingga itu 0. 0. 0. 2 ditambah 0 kurangi 0. Berarti 0 dibagi 2. 0 dibagi angka. Berarti jawabannya 0. Itu untuk yang nomor 3. Berikutnya, untuk yang nomor 4. Berarti limit X mendekati tak hingga min 3X kuadrat ditambah 7X min 8 dibagi dengan X plus 5. Berarti sama, kita tentukan variabel berpangkat tertinggi, jelas X kuadrat, yang bawah X, berarti yang kita pilih adalah X kuadrat, yang paling tinggi. Berarti limit X mendekati tak hingga min 3X kuadrat dibagi X kuadrat, 7X dibagi X kuadrat, 8 dibagi X kuadrat. Yang penyebutnya X dibagi X kuadrat, 5 dibagi X kuadrat. Kita sederhanakan. Berarti min 3, 7 per X, 8 per X kuadrat dibagi 1 per X, 5 per X kuadrat. Kita substitusikan tak hingganya. 7 per tak hingga, 8 per tak hingga, 1 per tak hingga, 5 per tak hingga. Berarti min 3 ditambah 0 dikurangi 0 per 0 ditambah 0. Berarti negatif 3 bagi 0. Berarti jawabannya min tak hingga. Itu untuk yang nomor. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang nomor 5, 6, dan 7. Nah, cara menyelesaikannya, ini sudah memuat bentuk akar ya. Berarti yang nomor 5. Limit X mendekati tak hingga untuk akar 4X kuadrat plus 7X min 1 dibagi dengan 2X plus 5. Nah, cara menentukannya sama. Karena bentuknya ini rasional, berarti langkah pertama kita tentukan dulu variabel berpangkat tertinggi untuk pembilangnya. Nah, karena ini situasinya ada akarnya, berarti akar dari X kuadrat kita anggap seperti ini. Karena pangkat tertingginya kan X kuadrat, masuk di dalam akar. Berarti akar X kuadrat jawabannya adalah X. Kemudian yang bawah itu pangkat tertingginya itu X. Sudah jelas. Berarti karena ini sama, pangkat tertingginya adalah X. Berarti nanti kita bagi dengan X. Langkah berikutnya, penjelasan berikutnya, X mendekati tak hingga. Berarti karena ini variabel berpangkat tertingginya X, berarti kita bagi semua dengan X. Berarti 1 per X,
akar 4x kuadrat ditambah 7x min 1 per 2x per x ditambah 5 per x. Nah, karena ini semua dibagi dengan 1 per x, kita masukkan ke dalam akar. Berarti limit x mendekati tak hingga akar dari 4x kuadrat per x kuadrat ditambah 7x per x kuadrat dikurangi 1 per x kuadrat dibagi dengan 2x per x ditambah 5 per x. Yang jadi pertanyaan, nah kenapa 1 per x masuk ke dalam akar? Jawabannya x kuadrat, karena asalnya dari sini. 1 per x kalau kita ubah ke dalam bentuk akar, itu artinya 1 per x kuadrat. Nah, seperti ini. Berarti kalau nanti 1 per x kuadrat masuk ke bentuk akar berapa? 1 per x pangkat 4. Artinya dikuadratkan. Nah, gitu. Berarti langkah berikutnya kita sederhanakan dulu. Berarti akar 4 ditambah 7 per x dikurangi 1 per x kuadrat dibagi 2 ditambah 5 per x. Baru disubstitusikan. Berarti akar dari 4 ditambah 7 per tak hingga 1 per tak hingga per 2 ditambah 5 per tak hingga. Berarti 4 ditambah 0 dikurangi 0, 2 ditambah 5, bukan 5, berarti 0 ya, karena 5 dibagi tak hingga. Berarti akar dari 4 dibagi 2. Akar 4 berapa? 2. Bagi 2, jawabannya 1. Tuh. Berikutnya, untuk contoh soal yang nomor 6. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nomor 6. Berarti limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat ditambah 4x dibagi dengan akar x kuadrat min x. Sama. Pertama kita tentukan variabel berpangkat tertingginya dulu. Karena yang atas berarti x kuadrat ya, atau pembilangnya berarti x kuadrat. Kalau yang penyebutnya masuk dalam akar tertingginya x kuadrat. Berarti artinya kalau kita mengakarkan x kuadrat, jawabannya x. Nah, berarti sehingga yang kita pilih nanti x kuadrat. Nah, kita tinggal hitung. Kita bagi semua dulu dengan x kuadrat. Berarti yang bawah juga sama. X kuadrat min x. Nah, berarti kita tinggal sederhanakan. 2, 4 per x dibagi dengan 1 per x kuadrat masuk ke dalam akar. Berarti akar x kuadrat per x pangkat 4, x per x pangkat 4. Berarti limit x mendekati tak hingga. Berarti kita sederhanakan dulu. Yang bagian bawah 1 per x kuadrat min 1 per x pangkat 3. Baru kita substitusikan. 4 bagi tak hingga 1 bagi tak hingga min 1 bagi tak hingga. 2 ditambah 4 bagi tak hingga 0. 1 bagi tak hingga 0. 1 bagi tak hingga 0 juga. Berarti 2 dibagi. Berarti akar 0. 2 bagi 0 berapa? Jawabannya tak hingga. Ini untuk penyelesaian yang nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7.
Nah, berikutnya untuk soal yang terakhir, yang nomor 7. Berarti pembahasannya seperti ini. Berarti limit X mendekati tak hingga. Nah, karena ini semua masuk dalam akar, berarti kita bagi semuanya dengan per X. Tapi masuk dalam akar. Kenapa? Karena semuanya berupa akar. Berarti akar dari X per X min 4 per X dikurangi akar dari 9 per X 9X per X min 1 per X dibagi dengan akar 4X per X ditambah 5 per X dikurangi akar dari X per X min 7 per X. Nah, setelah itu baru kita sederhanakan bentuknya. Berarti akar 1 min 4 per X. Ini jadinya 9 dikurangi 1 per X dibagi. Ini sederhananya berarti 4 ditambah 5 per X. Ini karena tidak ada konstantanya berarti anggap saja 1 min 7 per X. Baru kita substitusikan tak hingganya. Akar 1 min 4 per tak hingga 9 min 1 per tak hingga 4 ditambah 5 per tak hingga 1 min 7 per tak hingga. Hasilnya akar 1 dikurangi 0. Karena ingat angka dibagi tak hingga adalah 0. 9 min 0 akar 4 ditambah 0 1 dikurangi 0. Berarti hasilnya akar 1 min akar 9 dikurangi akar 4 dikurangi akar 1. 1 kurangi 3, 2 kurangi 1. Min 2 bagi 1, jawabannya min 2. Nah, itu untuk beberapa contoh dari soal limit fungsi aljabar menuju ke tak hingga bentuk rasional. Nah, sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.